Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Karena kemarin kita sudah melaksanakan evaluasi subtema 1-nya. Kenapa dipercepat? Karena sebentar lagi awal bulan Desember kira-kira ya akan melaksanakan penilaian PAS. Sementara kita mempunyai pembelajaran sampai tema 5. Maka itu kita buat ringkasannya supaya penjelasan atau pembahasannya itu nyampai ke tema 5. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pembelajaran yang pertama ini, materi yang akan dibahas ringkasannya yaitu masih mengenai tentang makna pantun dan gangguan organ peredaran darah ya. Nah, di sini ada pantun, silahkan dilihat. Jalan-jalan ke kota Semarang, jangan lupa makan lumpia. Rajinlah bersepeda di waktu senggang, darah lancar, hati bahagia. Nah, kalau dilihat dari berdasarkan jenis isinya, ini adalah merupakan pantun nasihat ya. Nah, artinya ketika kita rajin bersepeda, maka darah akan menjadi lancar dan sehat istilahnya, dan hati pun bahagia. Jalan-jalan ke kota Semarang, jangan lupa makan lumpia, ini sampiran. Rajinlah bersepeda di waktu senggang, darah lancar, hati bahagia, ini adalah isi. Nah, itu merupakan ciri-ciri pantun ya. Nah, dilihat rimanya apa, kemudian jumlah suku katanya ada berapa, kalian bisa hitung sendiri ya, sekedar latihan. Kita lanjut ke halaman berikutnya 62 ya. Tadi pantun maknanya Bapak kira kalian sudah memahami ya. Nah, di sini ada percakapan yaitu mengenai pentingnya darah. Kalian baca. Nah, di sini ada percakapan mengenai pentingnya darah. Nah, peredaran darah dalam tubuh kita itu akan selalu sehat ketika kita menjaganya, merawatnya dengan baik, yaitu di sini dengan cara manfaat bersepeda. Nah, itu sangat bagus dalam melancarkan peredaran darah, karena fungsi darah diantaranya yaitu mengangkut oksigen, sari-sari makanan ke tubuh, ke seluruh tubuh ya. Juga dapat membunuh kuman penyakit, menjaga suhu tubuh dan yang lainnya, supaya terhindar juga dari penyakit apa, yaitu penyakit ginjal, kencing manis, jantung, stroke dan yang lainnya. Nah, silahkan baca percakapannya di sini dan pahami ya. Simak jalan ceritanya atau percakapannya. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu ada yang namanya gangguan peredaran darah. Nah, ketika kita kurang merawat atau menjaga asupan, misalnya makanan ataupun kurang berolahraga, nah di sini ada kelainan-kelainan atau gangguan-gangguan. Yang pertama namanya hipertensi. Artinya disebut juga darah tinggi ya. Nah, kita sudah mengenalnya, yaitu ketika keadaan
tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah itu melebihi batas normal. Penyebabnya bisa dari keturunan, kebiasaan merokok, minuman beralkohol, atau pola makan terlalu banyak lemak, dan yang lainnya. Gejalanya biasanya mudah marah, pusing, kelelahan. Yang kedua, hipotensi. Nah, ini merupakan kebalikan dari hipertensi, artinya darahnya rendah ya. Kalau tadi darah tinggi, darah rendah. Nah, silahkan dibaca penyebab dan kendalanya. Ada di sini semua, yaitu penyebabnya misalnya apa? Kekurangan zat penting dalam tubuh atau yang lainnya. Yang seterusnya yaitu kanker darah. Nah, leukemia ya, ini juga ada. Silahkan yang pentingnya di garis bawah atau di stabilo, penyebabnya apa, gejalanya apa, tanda-tandanya apa. Ada di sini semua. Jantung koroner, gagal jantung, dan anemia. Silahkan yang pentingnya di garis bawahi. Selanjutnya ke pembelajaran yang kedua. Di sini materinya masih tetap mengenai pantun dan penyakit. Di sini khususnya yaitu penyakit stroke. Nah, mengenai pantun di sini ada, silahkan kalian membaca contoh pantun. Nah, sini ada percakapan antara Rasti dan Melani. Di sini pantun ada tuh. Pagi-pagi ayam berkokok, hewan-hewan muncul dari balik gunung. Di tempat ini jangan merokok, merokok dapat merusak jantung. Nah, ini masih mengenai pantun nasihat ya, mengenai kesehatan. Tamasya di atas kapal harus melaju menuju Papua. Kesehatan harga mahal harus dijaga dan dipelihara. Nah, kalian latihan apa jumlah suku katanya ada berapa, hitung ya. Ataupun rimanya apa, sajaknya apakah AABB atau ABAB. Nah, itu mengenai pantun ya. Lanjut ke bahasan yang selanjutnya, itu ada juga percakapan. Nah, di sini percakapannya mengenai kelainan atau penyakit pada peredaran darah ya. Yaitu Melani dan Rasi sedang bercakap-cakap mengenai penyakit stroke. Nah, apa sih penyakit stroke itu? Nah, di sini dijelaskan yaitu di mana kondisi suplai darah ke otak itu terganggu ya. Nah, itu akan mengalami penyakit stroke. Jadi peredaran darahnya itu tersumbat, bisa tersumbat ya, atau membeku. Artinya suplai atau peredaran darah dari jantung ke otak itu mengalami gangguan. Nah, itu namanya penyakit stroke. Nah, kenapa? Penyebabnya apa? Nah, di sini dijelaskan yaitu gaya hidup si pamannya itu kurang begitu bagus. Artinya misalkan sering kelelahan, banyak makanan yang asin dan berlemak, kelebihan berat badan, kolesterolnya tinggi, dan sebagainya. Itu merupakan penyebab-penyebab dari munculnya penyakit stroke ya. Artinya baik pola makan ataupun kesehatan ataupun aktivitasnya itu kurang terjaga dengan baik. Itu diantara penyebab mengenai penyakit stroke ya. Maka dari itu kita harus memiliki aktivitas kegiatan sehari-hari itu yang baik, dari makannya, dari kegiatan sehari-hari aktivitasnya, sering berolahraga dan sebagainya. Nah, di sini selanjutnya ada nih penyakit stroke, mengenai penyakit stroke ya. Boleh digaris bawahi yang pentingnya. Nah, apa penyakit stroke? Ada tuh penyebabnya apa aja, gejalanya seperti apa, tinggal digaris bawahi ya.
Nah, itu saja ringkasan cerita untuk ringkasan bahasan untuk pembelajaran ke-1 dan kedua hari ini. Untuk evaluasi di sini Bapak menugaskan kalian, nah, untuk bahannya ini boleh cari ya di internet atau di YouTube, majalah, koran dan yang lainnya. Silahkan pilih mengenai penyakit diabetes. Nah, di sini kalian jawab penyakit diabetes itu apa, gejalanya apa saja, penyebabnya apa saja, cara mencegah penyakitnya bagaimana. Kalian isi, nanti kirim filenya di Classroom ya. Pasti kalian bisa cari bahannya atau jawabannya bisa di internet, YouTube, majalah, koran atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.